Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jumpa kembali dengan saya Heri and Family. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview tanaman cabai saya di media polybag. Pupuk apa saja, bahan-bahannya apa, tata caranya bagaimana, dan tipsnya bagaimana agar tanaman cabai ini nanti setelah berbuah bentuknya menyerupai bonsai. Teman-teman simak video sampai akhir agar teman-teman tidak gagal paham. Tapi jika teman-teman menyukai video-video saya kali ini, silahkan teman-teman subscribe, like, dan komentar agar channel ini kedepannya bisa lebih baik. Sahabat tani, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara dan tipsnya agar tanaman cabai ini nanti setelah besar akan rimbun membentuk seperti bonsai. Jadi unik dan kelihatannya lucu teman-teman. Dan itu saya tidak melakukan topping pucuk teman-teman, tapi caranya seperti ini. Mulai cabang tunas air dari bawah, cabang 1 tunas air, terus cabang kedua, terus cabang ketiga, cabang keempat saya simpen. Kemudian di atas cabang keempat dan tunas air itu saya bersihkan semua teman-teman. Nah, setelah itu kita berusaha merawatnya, itu jangan sampai tumbuh lagi cabang-cabang di atas cabang keempat tersebut. Nah, setelah itu teman-teman, setelah cabang ataupun cabang tadi sudah membesar, tugas teman-teman ikat di tengah-tengahnya seperti itu, bisa menggunakan tali rapia ataupun tali-tali yang lainnya. Usahakan mengikatnya jangan terlalu kencang teman-teman, agar tanaman cabai ataupun batangnya tanaman cabai kita nanti tidak lecet, karena cabai itu rentan sekali jika lecet sedikit saja, kadang-kadang daunnya itu layu. Teman-teman bisa melihat pertumbuhannya sangatlah subur sekali, daun-daunnya teman-teman juga bisa melihat. Itu tipsnya teman-teman. Dan ini cabai saya ini udah masuk teman-teman, masa generatif, yaitu masa pembungaan dan masa pembuahan. Itu sudah ada buah-buahnya. Dan sekarang yang saya jelaskan lagi teman-teman, media apa yang saya pergunakan untuk mengisi polybag. Yang pertama, di video saya yang kemarin sudah saya jelaskan, tapi di sini akan saya jelaskan kembali. Pertama, saya menggunakan pupuk kandang kohe kambing ataupun kotoran hewan kambing. Yang kedua, saya menggunakan tanah. Yang ketiga, sekam bakar. Untuk perbandingannya teman-teman, 2-1-1, 2 untuk pupuk kandangnya ataupun kohe kambing yang sudah difermentasi, 1 tanah dan 1 sekam bakar. Usahakan sekam bakarnya jangan terlalu menjadi abu teman, karena fungsi sekam bakar itu yang pertama untuk menggemburkan tanah agar tanah di media polybag kita bisa terkontrol dengan sekam bakar tersebut agar tidak terlalu padat. Tuh mulai. Nah, setelah itu teman-teman, jika kita kembali lagi untuk pembentukan tanaman cabai kita agar menyerupai bonsai, kita ikat di tengah-tengahnya itu. Logikanya seperti ini teman-teman. Jika tanaman masih masa-masa pertumbuhan yang sangat cepat sekali itu, kita ikat di tengah-tengah batangnya agak ke dalam. Logikanya tunas-tunas cabang itu akan menjulur keluar ataupun akan terburai ke bawah. Itu teman-teman lihat itu. Jadi sudah hampir sama itu. Karena ini baru buah-buah pertama juga baru muncul, itu teman-teman bisa lihat buah-buahnya sangatlah banyak sekali, dan sama sekali bunga-bunganya pun semua menjadi buah. Nanti kalau sudah bunga-bunga itu menjadi buah, insya Allah sangatlah unik dan bagus sekali.
Jadi di sini saya jelaskan, saya tidak melakukan topping pucuk. Yang saya lakukan hanya menyisakan 4 cabang dari tunas air, terus 1 cabang batang utama. Itu saya simpan. Kita rawat semaksimal mungkin. Insya Allah kalau tunas-tunas di atas 4 tunas cabang tadi kita bersihkan, pertumbuhannya akan mengejar batang utamanya, teman-teman. Itu teman-teman bisa lihat. Dan sama sekali saya tidak melakukan topping pucuk. Dan 1 polybag ini juga 1 batang pohon cabai. Nah itu teman-teman lihat itu cara mengikatnya, itu sudah saya ikat teman-teman. Nah itu rapiahnya seperti itu. Jadi kalau di situ kita ikat, otomatis tunas-tunas itu akan berontak di saat cabai menjalani masa-masa pertumbuhan kemarin. Dan sini juga masih proses terus. Dan nanti setelah batangnya itu kuat menahan daun-daunnya, baru kita lepas tali rapiah tersebut. Insya Allah sudah bagus sekali. Ini tips dari saya, tapi teman-teman kalau mempunyai cara lain juga silahkan dicoba. Itu cara saya. Dan untuk mengobati keriting di daun-daun ataupun geseng-geseng di pucuk daunnya, saya hanya menggunakan bawang putih dan bawang merah. Saya haluskan, kemudian saya saring airnya, saya diamkan minimal 8 jam, maksimal 24 jam. Kemudian saya semprotkan ataupun saya tambah air, saya semprotkan ke daun-daun tersebut. Tuh teman-teman bisa melihat cara-caranya. Kalau untuk pupuknya teman-teman, di masa-masa vegetatif kemarin saya menggunakan pupuk NPK 1616 karena di masa-masa vegetatif tanaman-tanaman kita, cabai ataupun yang lain-lainnya itu membutuhkan unsur N. Dan setelah masa-masa ataupun masuki masa-masa generatif, teman-teman bisa melakukan ataupun menggunakan pupuk yang mengandung unsur K-nya tinggi, kurangi unsur N-nya. Karena kalau unsur N-nya kita perbanyak, kadang-kadang buah-buah ataupun bunga-bunga itu jatuh. Dan untuk mengontrol buah-buahnya, biasanya cabai itu kalau keriting biasanya kurang unsur K-nya. Jadi teman-teman bisa menggunakan MKP ataupun KNO3 yang warna putih, ataupun produk-produk yang lainnya yang komposisinya sama, yang disitu kandungan unsur K-nya lebih tinggi daripada unsur N-nya. Seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan penjelasan saya yang singkat ini jelas pada teman-teman. Mari kita berkebun, mari kita bercocok tanam, mari kita manfaatkan lahan-lahan yang kosong di pekarangan rumah kita. Insya Allah akan menjadi hijau, dan manfaatnya selain kita sendiri yang menikmati, tetangga-tetangga di sekitar kita pun juga ikut menikmati hasil cabainya. Insya Allah seperti itu. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang selama ini telah mensupport kami, mendukung kami, dan selalu berikan komentar-komentar yang positif buat kami. Insya Allah sebagai tanda terima kasih saya hanya bisa membantu doa. Semoga teman-teman semua senantiasa selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.